Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Daviani dengan NIM 1862150 dari Prodi PG PAUD kelas reguler pagi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mewarnai, menggunting, dan juga menempel. Sandrock menyatakan bahwa motorik halus adalah keterampilan menggunakan media dengan koordinasi antara mata dan tangan, sehingga gerakan tangan diperlukan untuk dikembangkan dengan baik agar keterampilan dasar yang meliputi membuat garis horizontal, garis verbal, garis miring ke kiri dan ke kanan, lengkungan atau lingkaran dapat terus ditingkatkan. Perkembangan motorik anak usia dini erat kaitnya dengan pematangan syaraf dan otot. Kemampuan motorik halus anak usia dini adalah kemampuan yang membutuhkan gerakan keterampilan otot-otot kecil pada tubuh seperti keterampilan dalam menggunakan jari jemari, menggerakkan pergelangan tangan, serta koordinasi mata dengan tangan yang baik. Contoh kegiatan motorik halus adalah melipat, menggunting, mewarnai, melukis, menggambar, dan juga meloncat. Yang pertama, menggunting. Menggunting merupakan kegiatan kreatif yang menarik bagi anak-anak. Menggunting termasuk teknik dasar untuk membuat beraneka ragam bentuk kerajinan tangan, bentuk hiasan, dan gambar dari bahan kertas dengan memakai bantuan alat pemotong. Suratno mengungkapkan bahwa menggunting membutuhkan keterampilan penggerakan otot-otot tangan dan jari-jari untuk mengkoordinasikan dalam menggunting sehingga dapat memotong kertas, kain, atau bahan lainnya sesuai dengan yang diinginkan, seperti menggunting yang berpola, menggunting dan melipat untuk bentuk gambar, berbentuk pola, ataupun yang lainnya. Selain untuk mengembangkan perkembangan motorik halus, kegiatan menggunting juga menjadi media pada pendidikan yang mampu membantu anak meningkatkan konsentrasi, melatih koordinasi mata dan tangan, pergelangan tangan dan jari, dan mampu memotong berbagai aneka kertas yang diinginkan. Tahap pra-menggunting adalah tahapan kegiatan yang memperkuat koordinasi tangan dan genggaman. Penjepit harus dimulai sejak bayi dengan mengut benda-benda kecil dengan penjepit dan main jari menggunakan jari-jari untuk menulis, ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Tahapan menggunting yang mampu diberikan kepada anak antara lainnya yaitu A. Menggunting sekitar pinggiran kertas, B. Menggunting dengan sepenuh bukaan gunting, C. Membuka dan menggunting terus-menerus untuk sepanjang kertas, D. Menggunting di antara dua garis lurus, E. Menggunting bentuk terapi tetapi tidak pada garis, yang F. Menggunting dengan garis tebal dengan terkendali, dan yang G. Menggunting dengan berbagai macam bentuk. Manfaat menggunting. Manfaat menggunting ialah mengembangkan keterampilan anak, menguatkan otot-otot telapak tangan anak, meningkatkan koordinasi mata dan tangan, meningkatkan kepercayaan diri, mengungkapkan ekspresi, mengasah kognitif, serta melatih konsentrasi anak. Selain itu, anak juga dilatih untuk mengontrol emosinya. Yang kedua, menempel. Menempel merupakan kegiatan lanjutan dari menggunting. Menempel ini adalah kegiatan finishing dari kegiatan 3M, karena apabila proses penempelan ini telah selesai dilakukan maka berakhirlah dengan kegiatan 3M. Dalam menempel potongan gambar diperlukan ketelitian, kesabaran, keterampilan dalam proses penempelan gambar.
dalam Hajar Ramdhani dan Evan Sukardi S 2010 ayat 7 7011 sampai 7013. Alat dan bahan yang dipersiapkan yaitu lem atau perekat serta papan kuda-kuda atau kertas. Manfaat dari kegiatan menggunting dan menempel menurut Sandra Tanugo tahun 2010 adalah sebagai berikut. 1. Melatih motorik halus. Yang kedua, melatih koordinasi mata, tangan, dan konsentrasi. Yang ketiga, merangsang pertumbuhan otak. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Yang kelima, untuk mengungkapkan ekspresi. Yang keenam, untuk mengasah kognitif. Proses dalam menempel mempunyai tujuan motorik yang sangat nyata. Karena dalam menempel potongan gambar diperlukan ketelitian, kesabaran, keterampilan dalam proses penempelan gambar. Untuk kegiatan menempel gambar telah disediakan tempat yang biasanya sudah ada batas-batasnya, yaitu ruangan kosong atau kertas kosong. Kelebihan kegiatan menempel adalah 1. Alat dan bahan yang digunakan mudah dikreasikan menjadi bentuk yang menarik. Yang kedua, melatih kesabaran anak dalam melakukan proses kegiatan. Yang ketiga, alat dan bahan mudah ditemukan di sekitar anak. Yang keempat, mengembangkan kemampuan motorik halus anak, membuat anak belajar mengukurkan dan bentuk yang diinginkan. Yang kelima, meningkatkan bakat dan minat anak. Kekurangan dari kegiatan menempel adalah yang pertama itu keamanan anak saat menggunakan media menempel. Kulit telur akan mengkhawatirkan penyalahgunaan benda tersebut sehingga mengakibatkan anak terluka jika tidak diawasi oleh guru. Yang kedua, menempel anak cenderung terlalu lama sehingga akan menghabiskan banyak waktu. Yang ketiga, anak akan cepat bosan jika melakukan aktivitas yang terlalu lama dan tidak ada kreativitas dari tubuhnya. Yang ketiga yaitu mewarnai. Mewarnai merupakan salah satu aktivitas seni yang sangat populer di kalangan anak-anak. Aktivitas ini memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mencoba, menjelajahi, dan menemukan kemampuan artistiknya. Di sekolah, anak-anak sangat menyukai dan menikmati kegiatan ini. Bahkan, anak-anak melanjutkan kegiatan ini di rumah dengan menggambar dan mencoret-coret. Hajar Ramdhani dan Evan Sukardi S tahun 2010 halaman 7011 sampai 7013. Alat dan bahan yang digunakan saat mewarnai adalah pensil, ukuran anak-anak, spidol, dan pewarna. Alat dalam kegiatan mewarnai. Yang pertama itu mewarnai gambar menggunakan krayon. Yang kedua, mewarnai gambar menggunakan pelepah pisang. Yang ketiga, mewarnai gambar menggunakan pelepah daun pepaya. Yang keempat, mewarnai gambar menggunakan cotton bud. Semua alat dan bahan yang digunakan anak ketika mewarnai dapat membantu mengembangkan keterampilan motorik halus anak. Manfaat kegiatan mewarnai. Yang pertama, melatih anak untuk memilih kombinasi warna dan membantu anak untuk belajar keserasian dan keseimbangan warna. Yang kedua, stimulasi daya imajinasi dan kreativitas. Yang ketiga, melatih mengenai objek sehingga anak memahami detail objek yang akan diwarnai terlebih dahulu sebelum mereka mewarnai. Yang keempat, melatih anak membuat target. Proses mewarnai membutuhkan satu target, itu berhasil mewarnai seluruh bidang gambar yang tersedia. Jadi, anak belajar untuk menyelesaikan tugas yang dihadapinya sesuai dengan target. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan.
Banyak kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.